Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, di mana alhamdulillah berkat rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini kita bisa melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah yang kemudian dilanjutkan dengan ta'lim ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita untuk selalu berada dalam ketaatan kepadanya, tentunya demi meraih rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala, di mana dengan rahmat dan ridha Allah itulah mudah-mudahan nanti kita ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas permasalahan fikih tapi dilihat dari sisi 4 madhab ya, atau al-fiqhu ala madahibil arba'ah. Permasalahan-permasalahan fikih dilihat dari sudut pandang para ulama madhab yang 4 ya, Hanafi, Maliki, Syafi'i dengan Hambali. Pada kesempatan kali ini yang akan kita coba lihat permasalahan fikihnya adalah terkait dengan masalah kurban ya. Kurban dilihat dari sisi atau dari kacamata 4 madhab fikih ini. Ada beberapa hal yang akan saya sampaikan atau kita coba lihat bersama terkait dengan pendapat para ulama madhab yang 4 madhab ini, atau dari 4 madhab ini terkait dengan fikih kurban ini ya. Di antaranya akan kita coba lihat, akan kita coba bahas adalah tahdidul qudrah ya. Ini batasan kemampuan untuk menyembelih hewan kurban. Para ulama madhab yang 4 bersepakat bahwasannya syariat menyembelih hewan kurban itu disunnahkan. Kalau Hanafi mewajibkan ya. Disunnahkan hukumnya bagi yang memiliki kemampuan untuk menyembelih hewan kurban. Nah sekarang pertanyaannya adalah kategori atau batasan seseorang itu dikatakan mampu untuk menyembelih hewan kurban seperti apa gitu. Ada batasannya enggak? Seseorang itu dikategorikan mampu untuk menyembelih hewan kurban. Nah terkait dengan batasan kategori mampu ini, disitulah 4 madhab atau ulama 4 madhab ini berbeda pendapat. Pendapat yang pertama adalah pendapat madhab Hanafiyah. Madhab Hanafiyah ini terkait dengan batasan kemampuan ini, mereka itu menyebutkan bahwasannya seseorang itu dikatakan mampu untuk menyembelih hewan kurban ketika memiliki 200 dirham. Nominalnya disebutkan kalau dalam madhab ini. Wa huwa an yakuna malikan mi'atai dirhamin alladhi huwa nisabu zakat. Wal maksud bil qudrah indal Hanafiyah huwa al-yasar ay yasarul fitrah. Wa huwa an yakuna malikan mi'atai dirhamin alladhi huwa nisabu zakat. Jadi ulama madhab Hanafiyah ini mengatakan, memberikan batasan kemampuan untuk menyembelih hewan kurban itu ketika seseorang memiliki harta 200 dirham, atau setara dengan kalau dinar itu 20 dinar, dan itu adalah nisab zakat. Hanya madhab Hanafi yang menyebutkan nominal. 3 madhab berikutnya tidak menyebutkan nominal ya. Nah kalau kita ukur dengan uang gitu ya, rupiah gitu dalam hal ini, biasanya dalam hal ini bicara tentang nisab zakat, maka dikalikan dengan dalam hal ini 1 dirhamnya. Maaf, 1 dirham dalam konteks dirham ini dalam madhab Hanafi
nominalnya itu atau gramnya itu 3,5 gram. Sehingga kalau dikalikan dengan 200 gram akan muncul 700 gram. Itulah nisab zakat untuk perak. Gitu. Kalau 20 dirham itu setara dengan 85 gram emas, dinar ya, 20 dinar tadi. 200 dirham itu setara dengan 20 dinar. Nah itu ukuran untuk nisab zakat emas, setara dengan 85 gram. Ya tinggal dikalikan saja, 1 gram itu berapa? Emas, misal 900.000 ya. 1 gram misalnya, gitu dalam 900.000. Berarti sekitar berapa? 76 juta ya. 76 jutaan gitu. Sehingga dalam hal ini kalau misalnya merujuk kepada pendapat Hanafiyah ini, berarti seseorang kalau misalnya baru memiliki uangnya 10 juta, yaitu belum dikategorikan mampu untuk menyembelih hewan kurban. Karena kalau babi ya mah mendingan milih pendapat Hanafinya. Can mampu bukan 10 juta. Kayak mun 76 juta baru katakan mampu. Makanya dalam ini kalau misalnya bicara perbedaan pendapat di antara 4 madhab ini sangat boleh jadi ada madhab tertentu yang memang sesuai dengan selera kita. Dengan selera kita, dengan kaya kita. Wah, asik atau kalau gitu. Kalau baru punya 5 juta mah belum mampu menyembelih hewan kurban. Ini pendapat Hanafiyah ya. Menyebutkan nominal dan itu adalah nisab zakat ya. Baik zakat perak ataupun juga zakat emas. 200 dirham itu setara dengan 700 gram perak. Itu nisab perak. Atau 85 gram emas itu nisab emas. Kemudian dalam hal ini pendapat Malikiyah terkait dengan kategori mampu menyembelih hewan kurban adalah walladzi la yahtaju ila thamaniha li amrin daruriyin fi 'amihi walau istata'a yastadina istadana. Kata dalam madhab Malikiyah dikatakan bahwa seseorang dikatakan atau dikategorikan mampu untuk menyembelih hewan kurban ketika ia memiliki kemampuan, memiliki harta seharga hewan kurban, baik domba ataupun ketika mau bergabung di sapi. Jadi kalau misalnya untuk bergabung di sapi 3,5 atau 3,7 misalnya sebagian masjid, atau domba misalnya minimal harganya 3 juta atau 3,5 misalnya. Kemudian ketika ia gunakan nominal 3,5 misalnya untuk gabung di sapi atau untuk beli domba sendiri dan itu tidak mengganggu keperluan dan kebutuhan primer untuk keluarganya, maka orang tersebut dikategorikan mampu untuk menyembelih hewan kurban. Ini madhab Malikiyah. Tapi dalam madhab Malikiyah ini tidak mengganggu kebutuhan primer keluarganya itu dalam tempo waktu 1 tahun. Tahun. Jadi rada rada lumayan juga, maksudnya rada lumayan itu bahwa ini juga bisa dijadikan bagi orang tertentu mungkin 1 tahun ini. Jadi kalau misalnya amannya hanya 1 bulan, itu juga belum dikategorikan mampu gitu. Ya, dia bisa beli sapi, gabung di sapi 3,5 atau misalnya beli domba 1 ekor sendiri 3,5. Tapi ini kalau misalnya sisanya itu digunakan untuk keperluan 1 tahun, ini nggak aman untuk 1 tahun, amannya untuk 1 bulan saja misalnya. Maka dalam hadap ini belum dikategorikan mampu. Di sini dikatakan dalam hal ini 1 tahun. Gitu. Tapi di sini catatan juga walau istata'an yastadina istadana. Misalnya dia mampunya itu harus ngutang dulu, maka boleh ngutang. Gitu. Ngutang dulu tapi dia yakin sanggup untuk bayar. Gitu ya. Tapi kalau sanggupnya buat ngutang doang, bayarnya nggak tahu gitu, itu jangan. Ya. Kan terkadang sebagian kalau mengutang kayak nagih. Tapi kalau pas giliran bayar, ya api-api. Api-api itu bukan utang. Itu bukan utang. Atau api-api apa penyakit lupa teh. Api-api lupa. Ya. Jadi pendapat Malikiyah. Kemudian kalau Syafi'iyah adalah pendapatnya man yamliku thamanaha zaidan an hajati wa hajati man ya'uluhu yaumal 'id wa ayyama tasyrik. Nah, ini pendapat Syafi'iyah, ini yang
dalam hal ini mungkin banyak dipakai. Dan memang Indonesia madhabnya Syafi'i ya. Bahwasanya sama dengan Maliki. Maksudnya ketika seseorang memiliki kemampuan untuk membeli hewan kurban, tadi misalnya senilai 3,5 dan itu tidak mengganggu kebutuhan primer dari keluarganya, maka dia dikategorikan mampu untuk menyembelih hewan kurban. Dan kategori amannya ini berbeda dengan Malikiyah. Kalau Malikiyah tadi 1 tahun amannya, septiknya gitu. Kemudian kalau dalam mazhab Syafi'iyah mah 3 hari. Ya, 4 hari ya, 3 hari. Hari pertama tanggal 10 dengan hari tasyrik 11, 12, 13. Jadi kalau misalnya saya punya 3,5 cukup buat gabung di sapi atau beli domba 1, dan ketika itu digunakan tidak mengganggu kebutuhan primer keluarga di 4 hari ini, tanggal 10, 11, 12, 13, maka saya dikategorikan mampu untuk menyembelih hewan kurban. Nah, mendingan iya weh, pendapat Syafi'i, mendingan iya ada diambil. Ya, rada enak ya, setahun malila teuing gitu. Apalagi pendapat Hanafiyah tadi, wah lo bateing kita mah kudu nungguan 76 juta dulu baru nyembelih hewan kurban. Nah, kemudian pendapat Hanabilah. Mazhab keempat Hanabilah, waladhi yumkinuhul husul ala thamaniha. Nah, kalau mazhab Hambali ini tidak menyebutkan dia memiliki, tapi mampu untuk membeli hewan kurban walaupun harus ngutang dulu. Kalau tadi makan yang 3 madhab mah memiliki, memang dia sudah ada di tangan gitu, sudah ada tangan uangnya. Ya. Dalam hal ini kalau madhab Hambali mah tidak mesti ada di tangan dulu uangnya. Yang penting dia mampu untuk menyembelih hewan kurban walaupun harus nyari dana talang dulu, tapi yang penting dia sanggup untuk bayarnya gitu. Maka itu dikategorikan mampu untuk menyembelih hewan kurban. Walau bidaini idza kana yaqdiru ala wafa'i dainihi. Tapi syaratnya sama gitu. Dengan Maliki tadi bahwasanya kalau dia mampu untuk bayar, kalaupun ngutang terlebih dahulu, belum ada di tangan uangnya, tapi kalau ngutang insya Allah dia mampu bayar, maka itu dikategorikan mampu untuk menyembelih hewan kurban. Jadi kalaupun misalnya belum ada di tangan, tapi misalnya 2 bulan ke depan malah insya Allah ada 3,5 tanpa mengganggu misalnya kebutuhan primer dari keluarga. Nah, itu dikategorikan mampu. Diminjem saja dulu. Minjem ke tetangga sebelah ya, yang paling dekat aja. Dekat rumahnya ada duitnya. Kemudian gampang minjemnya. Iya. Itu. Tidak harus kaditu kadieu heula ngomongna. Langsung. Hayang kurban tapi can boga duit, minjem heula lah wayahna gitu we. Nya kitu we gitu. Nya da katu ka dieu heula ge ngobrol anggar ka dinya dinya kene langsung we mendingan. Jadi puguh dibere jeung teuna. Emang teh nya balik teh nyari lagi. Ini pendapat 4 madhab terkait dengan kategori mampu untuk menyembelih hewan kurban. Nah, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya keempat madhab ini ada kesamaan. Kesamaannya adalah tidak mengganggu kebutuhan primer dari keluarganya. Jadi ketika seseorang melaksanakan atau membeli hewan kurban atau gabung di sapi atau bisa beli sendiri domba gitu dalam hal ini, ketika dia membeli kemudian tidak mengganggu kebutuhan primer dari keluarganya, maka itu dikategorikan mampu untuk menyembelih hewan kurban. Kemudian perbedaannya adalah kalau Hanafi menyebut nominalnya. Kemudian dalam hal ini Maliki dengan Syafi'i sama bahwasannya dalam hal ini memiliki kemampuan seharga domba misalnya atau untuk gabung di sapi dan sudah ada di tangan, kemudian tidak mengganggu kebutuhan primer dari keluarganya. Kalau Hambali tidak mesti ada di tangan, yang penting dia mampu walaupun harus minjam dulu dan sanggup untuk bayarnya, maka itu dikategorikan mampu untuk menyembelih hewan kurban. Ini terkait dengan kategori mampu. Di para ulama sepakat bahwa syariat menyembelih hewan kurban itu bagi yang mampu. Tapi kemudian berbeda pendapat
dalam kategori mampu. Hadirin wal hadirat jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya yang akan kita coba ketahui pendapat para ulama madhab yang 4 ini terkait dengan waktu penyembelihannya ya. Waktu penyembelihannya. Misal seseorang atau satu daerah tidak melaksanakan sholat sunat id. Di kampung eta mah henteu ngalaksanakeun. Misalnya makan pikir mah bab ngalamunnya. Kabeh kabarerangan. Tarik teuing takbirna. Getol teuing kabarerangan. Teu sempet sholat id misalnya ini. Kemudian bagaimana menyembelih hewan kurbannya jadi apa enggak? Kan kalau merujuk ke hadis mah setelah selesai sholat ya dan khutbah 2 baru dalam hal ini menyembelih hewan kurban. Manteu sholatna. Ya. Boro-boro khutbah sholatna genteu. Bagaimana? Maka kan kita coba lihat ya. Pendapat pertama, madhab Hanafiyah mengatakan bahwa yadkhulu waktu at-tadhiyah inda tulu'i fajri yaumil adha. Dalam madhab Hanafi itu bahwasannya waktu menyembelih hewan kurban itu dimulai dari terbit fajar, bukan terbit matahari. Dimulai dari terbit fajar tanggal 10. Kemudian wa yastamiru ila qubaili ghurubi syamsi al-yaum ats-tsalis. Kemudian terus berlanjut waktu menyembelih hewan kurban itu sampai hari ketiga. Sampai hari ketiga berarti tanggal 10, 11, 12. Tanggal 13-nya enggak. Kalau dalam madhab ini, tanggal 13-nya enggak. Illa annahu la yajuzu li ahli al-amtar al-mutalabin bi salat al-id adabhi fil yaumil awal illa ba'da ada'i salat. Hanya saja bila memberikan catatan juga bahwasanya walaupun dimulainya dari mulai terbit fajar tapi tetap penyembelihan mah tidak boleh dilakukan kecuali setelah sholat dan juga dalam hal ini khutbah. Itu dalam kecuali setelah sholat. Walau qabla al-khutbah, maaf. Saya salah memahami, menyampaikan. Nah, dalam madhab Hanafi itu ba'da sholat walau qabla al-khutbah. Nah, ini barangkali yang dijadikan catatan bagi kita. Dalam madhab Hanafi yang penting selesai sholat walaupun belum selesai khutbahnya. Gitu. Yang penting sudah sholatnya walaupun belum selesai khutbahnya. Gitu. Yang buru-buru mencit begitu beres sholat balalik misalnya kemudian mencit. Padahal imam masih kena khutbah misalnya di lapang. Ini adalah ini. Yang geranya teh mencit misalnya begitu sholatnya buru-buru balalik. Nah dalam madhab Hanafi itu boleh. Yang penting selesai sholat walaupun belum selesai khutbah. Kemudian dalam hal ini yang juga perlu kita jadikan catatan dalam madhab Hanafi itu bahwasannya hari penyembelihan itu hanya 3 hari saja. 3 hari itu tanggal 10-nya, 11 dan 12. Di sini katakan wa ayyamu dzabhi salasatu yaum, salasatu ayyam, yaumul id wa yaumani ba'dahu. Bahwasanya dalam madhab Hanafi waktu untuk menyembelih hewan kurban itu 3 hari. 3 hari itu hitungannya adalah yaumul id. Hari yang pertama adalah pada hari idnya tanggal 10. Kemudian yang 2 harinya adalah wa yaumani ba'dahu. Kemudian 2 hari setelahnya. Berarti tanggal 11 dan tanggal 12. Berarti hari tasyrik dalam madhab Hanafi hanya 2 hari. 11 dan 12. Kemudian tanggal 10-nya itu memang hari H. Ini dalam madhab Hanafi. Kemudian dalam hal ini menyembelihnya makruh kalau di malam hari. Nah, kemudian dalam hal ini di antara dalil yang disampaikan oleh madhab Hanafi terkait dengan bahwasanya boleh menyembelih hewan kurban setelah sholat walaupun sebelum khutbah. Ini hadis Barra bin Azib bahwasanya man dhaha qabla sholat fa innama dhabaha li nafsi wa man dhabaha ba'da sholat faqad tamma. Dalam teks hadisnya tidak disebutkan dalam hadis ini ya setelah sholat dan khutbah, tapi setelah sholat bahwasanya man dhaha qabla sholat fa innama dhabaha li nafsi. Barang siapa yang menyembelih hewan kurban sebelum sholat, maka itu bukan sembelihan hewan kurban. Itu mah sembelihan biasa saja untuk dirinya sendiri. Wa man dhabaha ba'da sholat faqad tamma nusukuh. Barang siapa yang menyembelihnya setelah selesai sholat, maka itulah sembelihan hewan kurban.
sempurna ya ibadah penyembelihan hewan kurbannya. Wa asaba sunnah al-muslimin, dan sesuai dengan sunnah kaum muslimin. Juga hadis Anas dari Bukhari, bahwa atau menurut Bukhari, bahwasanya man dzabaha qabla salat falyu'id wa man dzabaha ba'da salat faqad tamma. Barang siapa yang menyembelih hewan kurban sebelum salat, hendaklah menggantinya dengan yang lain. Kemudian barang siapa yang menyembelih setelah salat, maka sudah selesai, sempurna dalam hal ini untuk pelaksanaan sembelihan hewan kurbannya. Nah, kemudian di sini penjelasannya adalah faqad rattaba Nabi ad-dzabha 'ala salat la 'ala al-khutbah. Nabi dalam hadis ini menyebutkan terkait dengan waktu penyembelihan hewan kurban itu setelah salat, bukan setelah khutbah. Dalam hadis ini, sehingga dalam hal ini walaupun belum selesai khutbahnya, yang penting sudah selesai salat Idnya, maka sah penyembelihan hewan kurbannya. Ini menurut madhab Hanafi, itu dalam hal ini. Adapun dalam hal ini, amma daliluhum ala tahdidil waqti bi salasati ayyam, terkait dengan bahwasannya batasan waktu menyembelih hewan kurban itu dari sisi harinya 3 hari. Ini dalilnya adalah dalil hadis maruya an Umar wa Ali wa Ibn Abbas annahum qalu. Ya, ini perkataan Umar, kemudian juga Ali dan Ibnu Abbas, mereka mengatakan ayyamun nahri salasatun afdaluha awwaluha. Bahwasanya kata mereka terkait dengan hari penyembelihan hewan kurban itu ada 3 hari. 10, 11, 12 ya. Kemudian yang paling afdalnya adalah di hari 10. Hari pertama ya, tanggal 10 itu. Wa kana Ibnu Umar yaqul al-adha yaumani ba'da yaumil id, ba'da yaumil adha. Kemudian Ibnu Umar mengatakan bahwasanya hari untuk penyembelihan itu 2 hari setelah hari haknya. Maka dengan demikian berarti penyembelihan hewan kurban itu waktunya dari sisi hari ini 3 hari. Hari haknya tanggal 10, itu yang paling afdal. Kemudian ditambah dengan 2 hari setelah hari raya Idul Adha itu, tanggal 11 dan 12. Ini dalam madhab Hanafi. Kemudian madhab Maliki, bahwasanya yabtadi'u bi waqtu tadhiyah li imami salatil Id ba'da salat wal khutbah. Menurut madhab Maliki, bagi imam, ini bagi imam, bagi orang yang mengimami salat Idul Adha dan juga khutbah, maka bagi dia waktu untuk menyembelih hewan kurban itu adalah setelah salat dan khutbah, ba'da as-salati wal khutbah. Walau dhabaha qablaha lam yajuz. Wa ghairul imam yudbahu fil yaumil awal ba'da dhabhil imam aw madha zamanun qadri dhabhil imam udhiyatahu. Ini bagi imam, waktu menyembelihnya setelah salat dan khutbah, gitu dalam hal ini. Kemudian bagaimana bagi selain imam? Nah, maka selain imam, kata beliau, itu waktu menyembelihnya adalah setelah salat, setelah khutbah, setelah imam tersebut menyembelih hewan kurban. Jadi ada tambahannya, bukan setelah salat dan khutbah saja, tapi juga setelah imamnya menyembelih hewan kurban. Yang jadi masalah adalah kalau imam tersebut menyembelih hewan kurban, kemudian jadwal khutbahnya di tempat yang jauh. Kemudian nyampe ke tempatnya menyembelih hewan kurban setengah jam kemudian misalnya. Ini kumaha eta gitu. Maka dalam hal ini pendapat madhab Malikiyah, ditambahkan bahwasanya setelah selesai sholat dan khutbah juga dalam hal ini setelah imamnya selesai menyembelih hewan kurban. Ya. Kemudian dalam hal ini misal ya, karena kita mencoba merenung sebenarnya dengan mengetahui pendapat madhab-madhab yang ada, kita makin jelas atau makin liar? Bisi, malah sebenarnya jadi bingung ya, dengan mengetahui madhab-madhab yang ada. Ya. Seharusnya jangan bingung, tapi tercerahkan. Ternyata memang perbedaan pendapat itu ada. Jangankan di kalangan kita orang-orang awam, di kalangan mereka orang-orang yang sangat luar biasa keilmuannya, juga amalnya, terjadi juga perbedaan pendapat itu. Dan tidak jarang pendapat-pendapat tersebut sulit kalau misalnya dicarikan dasar dalilnya.
Malah secara tekstual dalilnya ada enggak misalnya gitu. Ya. Kalau misalnya dilihat dari sisi hadis kan setelah sholat dan khutbah itu dalam hal ini. Paling tidak itu dalam hal ini. Kalau tadi misalnya hadis yang disampaikan Hanafi memang tidak ada khutbahnya di situ. Setelah sholat itu dalam hal ini. Hadis lain memang dalam hal ini setelah sholat dan juga khutbah gitu. Tapi Imam Maliki madhab Maliki menambahkan setelah juga imamnya selesai. Nah kemudian di antara dalil yang disampaikan adalah bahwasannya la yanhar hatta yanharan nabi mimma yadullu ala annahu la dhabha qabla dhabhil imam. Nah kemudian ini hadisnya hadis riwayat Ahmad dan juga Imam Muslim. Maaf, bahwasannya Hanafi madhab Maliki merujuk kepada dalil ini. Bahwasannya kata Rasulullah SAW, amara an-nabi sallallahu man kana nahara qabla an yu'ida qablahu an yu'ida binahrin akhara. Bahwasanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menyembelih hewan kurban sebelum sholat dan juga sebelum khutbah gitu, terutama sebelum sholat, maka dia harus dalam ini mengganti dengan hewan kurban yang lain. Wala yanharu hatta yanharon nabi. Dan janganlah mereka itu menyembelih hewan kurban sehingga Nabi menyembelih. Ini yang dijadikan dasarnya. Bahwasanya tidak boleh menyembelih kecuali setelah menyembelih imam. Ya, kalau setelah menyembelih imam, tentunya sholat sudah, khutbah juga sudah. Gitu. Hanya masalahnya tadi, kalau imamnya tempatnya jauh, atau imamnya misalnya, umalamun imamnya menyembelih. Ya. Lamun imamnya menyembelih, maka kalau nanti ada dalam madhab Syafi'i ya. Maksudnya kalau dalam madhab Syafi'i nanti ada itu memperkirakan. Diperkirakan lamun misalnya imam nyembelih ya jam sakia mengis beres. Cuman kalau misalnya dalam hal ini kita itu coba sesuaikan dengan kondisi bisa satu masjid misalnya nyembelihnya 10 ekor sapi. Gitu, 10 ekor sapi. Kemudian misalnya harus diperkirakan nungguan imam beres kira-kira misalnya jam sabaraha. Diperkirakan beresnya jam 8, berarti jam 8 baru mulai nyembeli. Itu bisa jadi lama selesainya gitu dalam. Nah, kan tetapi dalam hal ini Maliki juga bukan tanpa dasar mengatakan begitu, dasarnya adalah hadis ini. Kemudian juga dalam hal ini bahwasanya mimma yadullu ala annahu la dhabha qabla dhabhil imam. Di dasar hadis ini yang dijadikan sandaran oleh dalam madhab Maliki bahwa menyembelih hewan kurban itu waktunya setelah selesai sholat, selesai khutbah, dan juga setelah selesai dalam hal ini imam menyembelih hewan kurban. Kemudian permasalahan berikutnya juga akan muncul. Kumaha menyembelihna leuwih ti hiji imamna nyembelih domba 5 misalnya. Lumayan juga makan waktu. Gitu. Tapi pada masa Nabi SAW kadang Nabi menyembelihnya lebih dari 1. Seperti halnya yang diperintahkan pada Sayyidina Ali ya kan banyak boleh. Ingat dalam hal ini bahwasannya kalau misalnya merujuk kepada pendapat Hanafi bahwasannya sangat simpel. Yang penting dalam hal ini sholat sudah selesai maka boleh. Atau paling tidak setelah selesai sholat dan khutbah ini yang keumumannya yang dipraktekkan di kita. Kemudian dalam hal ini dalam madhab Maliki wa yastamiru waqtu dhabhil akhar ay maghrib syamsi fil yaumi tsalis min ayyamin nahri. Nah dalam hal ini bahwasanya Maliki sama dengan madhab Maliki sama dengan madhab Hanafi terkait jumlah harinya 3 hari tanggal 10, 11 dan juga 12 ya dalam hal ini bahwasanya terkait dengan harinya itu sama ya hari ketiga itu ya tanggal 10, 11, 12 ini hari pertama 2, 3 dalam hal ini hingga dalam hal ini sama dengan pendapat maka di sini katakan bahwasanya al-yaum ats-tsalis min ayyamin nahri ay kama qala al-Hanafiyah. Bahwasanya Malikiyah sependapat terkait dengan jumlah harinya sependapat dengan Hanafiyah. Tidak sampai hari ke-13. Nah, kemudian dalam hal ini madhab Syafi'i. Ini juga dikatakan al-ayyam al-ma'lumat dalam ayat Al-Qur'an maksudnya adalah annaha yaumun nahri wa yaumani ba'dahu. Sama dengan Hanafi. Kemudian Syafi'iyah mengatakan bahwasanya yadkhulu waqtu tadhiyah bi mawdhu qadri rak'ataini wa khutbatain khafifat ba'da tulu'i syamsi yaumin nahri.
Kalau tadi bahwasanya Hanafi setelah terbit fajar, maka Syafi'i setelah terbit matahari. Kemudian juga setelah selesai sholat dan juga setelah selesai khutbah. Ya. Kalau beliau mengatakan, Madzhab Syafi'i mengatakan khutbatain seperti Jum'ah, bukan satu kali khutbahnya, khutbatain. Setelah sholat 2 rakaat, kemudian khutbatain khafifatain, 2 khutbah dengan khutbah yang ringan, maksudnya tidak terlalu lama khutbahnya. Tapi tidak susah ngukurnya, tidak terlalu lama itu seperti apa? Berapa menit? Kalau menit. Atau sesuai pesanan panitia. Itu bisa. Punten Pak Ustadz khutbahna paling lama 15 menit baik. Sekali nanti siap 10 menit selesai. Ya. Tapi ini memang sangat masuk akal karena panitia akan melaksanakan penyembelihan kurban. Dan melaksanakan penyembelihan kurban. Ba'da tulai syamsi yauman nahri tsumma irtifa'uha fil ufuqi karumhin alal afdal. Bahkan dalam madzhab Syafi'i dijelaskan setelah terbit matahari itu, setelah meninggi sekira 1 tombak matahari ke atas, itu waktu duha. Dan di kita biasanya 6:30. Biasa 6:30 sudah mulai ada halo-halo gitu. Kurang 40 biasa mulai. Apa namanya ya salat dan kemudian fa in tabaha qabla dzalika lam taqa mudhiyatun li khabari sahihain. Jadi kalau misalnya menyembelihnya sebelum salat dan juga sebelum khutbah, maka dalam hal ini tidak sah menyembelih hewan kurbannya. Nah, dalam madzhab Syafi'i di sini jelaskan bahwa kalau misalnya di satu daerah tidak melaksanakan salat dan juga khutbah apalagi, maka kata beliau, kata dalam madzhab Syafi'i dikatakan di sini yadkhulu waqtu dzabhi qadra rak'ataini wa khutbatain. Jadi hitung saja, diperkirakan kira-kira jam berapa selesai khutbah itu. Kalau diperkirakan selesainya jam 7:10 misalnya, ya berarti setelah itu boleh. Walaupun tidak melaksanakan sholat. Walaupun tidak melaksanakan sholat. Sholat kan hukumnya sunnah ya. Sholat ini. Misal ya banyak. Inilah sholat sunnah hukumnya guys. Misal gitu ya. Misal. Kan sholat. Apa namanya? Di satu daerah ayah sapi, ayah munding. Ya, kan gitunya. Kan di hadisnya mah unta, sapi, domba. Kalau di satu daerah ayah sapi, ayah munding. Ayah domba, ayah nambe. Maka dalam hal ini kondisi-kondisi tertentu sangat boleh jadi itu dalam hal ini. Karena bab fikih itu sangat apa namanya ya? Sangat rentan. Sangat syarat dengan apa namanya kondisi-kondisi yang memang berubah gitu, dan berbeda. Sehingga dalam hal ini perbedaan pendapat ini sangat dibutuhkan untuk diketahui oleh masyarakat muslim. Hikmahnya adalah ternyata gening dalam masalah ini tidak hanya satu pendapat. Kemudian juga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran bahwasanya ketika kita dihadapkan pada perbedaan pendapat, maka tidak bisa mengklaim ini benar, ini salah. Gitu. Ya, mereka juga tidak mengklaim pendapat yang itu salah, pendapat ini benar. Gitu. Hanya menyampaikan pendapatnya saja. Kalau ada dasar dalilnya, ada dasar dalilnya. Kalau dasarnya logika juga disampaikan. Kemudian dalam hal ini, mana yang kita ambil yaitu tergantung kenyamanan kita. Dapat mana yang memang membuat kita nyaman, tenang, tentram. Tidak usah dibenturkan, tinggal dilaksanakan saja. Hanya tadi kalau dalam masalah kemampuan, ya, kalau mengambil madhab Hanafi, khawatir kita tidak termotivasi untuk melaksanakan. Dapat 76 juta mah iraha duka boga punya anak ya biasa tiap tahun ge nginjeman heula misal yang kita ambil semangat ya, semangat berkorban untuk melaksanakan syariat Islam ya, karena untuk ketaatan itu butuh pengorbanan, untuk memaksimalkan ketaatan itu butuh pengorbanan. Kemudian kata dalam madzhab Syafi'i dikatakan bahwa wa yamtadu waqtu dzabhi lailan wa naharan ila akhir ayami tasyrik wa huwa salasa inda Syafi'i rahimahullah ba'dal ashir. Ini menjelaskan. Kalau dalam madzhab Syafi'i memang hari tasyrik itu bukan 2 hari tapi 3 hari. Setelah tanggal 10. Di 11, 12, 13. Nah, itu masih boleh untuk menyembelih kurban. Ini didasarkan pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam
Arafatu kulluha mauqif wa ayyamu tasyrik kulluha manharun. Wa fi riwayatin Ibnu Hibban fi kulli ayyami tasyrik dabun. Dalam bahwasannya dalam dalilnya dikatakan Arafah itu waktunya untuk wukuf. Kemudian hari-hari tasyrik semuanya adalah untuk menyembelih hewan kurban. Itu dalam riwayat Ibnu Hibban. Kemudian lakin yakrahu adzabhu wa tadhiyah lailan linnahi. Tapi tidak boleh di malam hari. Nah, ini mah semua sepakat. Baik Hanafi, Maliki, kemudian Syafi'i dan Hambali memang waktu menyembelihnya tidak di malam hari, tapi di siang hari. Karena sangat masuk akal juga. Gimana ngurusnya kalau di malam hari? Bisa kakerut, oke deh. Jelas. Sapinya bisa ngamuk. Kemudian terkait dengan ini juga dikatakan oleh Imam An-Nawawi dalam teks yang disampaikan oleh beliau bahwasanya kata Imam An-Nawawi ayyamut tasyrik salasah ba'dal Id. Kata Imam An-Nawawi itu hari tasyrik itu 3 hari setelah hari raya Id. Berarti memang dalam hal ini hari penyembelihan itu 4 hari dalam mazhab Syafi'i kan. Tanggal 10, 11, 12, 13. Berbeda dengan mazhab Hanafi dan juga Maliki. Nah, kita lihat mazhab Hambali. Yabda'u waqtu dzabhi min naharil adha ba'da mawdhu qadri salatil id wa khutbatain fi akhfi ma yakun kama qala Syafi'i wal afdal ay yakuna dzabh ba'da salat wa ba'da al khutbah. Kemudian wa yastamir waqtu dzabhi ila akhir al yawm atsani min ayyami tasyrik ayyam nahri salasah yaumal id wa yaumani ba'dahu. Jadi kalau lihat dari sini Hanafi, kemudian Maliki, kemudian Hambali sama pendapat bahwa waktu menyembelih hewan kurban itu hanya 3 hari. Tanggal 10, 11, 12. Ini sama, hanya madhab Syafi'i saja yang berpendapat bahwa waktu menyembelih hewan kurban itu 4 hari. Tanggal 10, 11, 12, 13. Ini beberapa pendapat terkait dengan waktu penyembelihan hewan kurban. Kemudian keempat madhab ini Hanafi, Maliki, kemudian Syafi'i dan Hambali sepakat terkait dengan waktu afdalnya. Kalau waktu afdal itu di hari pertama, yakni tanggal 10 Zulhijjah. Penyembelihannya dalam hal ini sampai menjelang tergelincir matahari, sampai menjelang duhur. Menyembelihnya ya, bukan membagikannya. Ini menyembelihnya, membagikannya. Kalau membaginya kan sampai selesai. Walaupun malam hari dan kalau membagikan kan tidak harus hari itu selesai dibagi. Maksudnya kalaupun misalnya waktu tempatnya jauh, kemudian misalnya disimpan terlebih dahulu diawetkan, nah bisa saja kalau membagikannya. Tapi ini waktu menyembelih. Hadirin wal hadirat, jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti ini barangkali kita bisa melihat dari sisi waktu ya. Kalau misalnya kita mencoba untuk mengetahui beberapa permasalahan fikih, kemudian dilihat dari sisi atau pandangan dalam pandangan 4 madhab, memang konsekuensinya seperti begini. Maksudnya waktunya memang membutuhkan waktu yang leluhur dan juga membutuhkan kesabaran. Ini ada 7 permasalahan yang tadinya ingin saya coba sampaikan, tapi baru 2 permasalahan sudah hampir jam 6 dalam hal ini. Ya, dalam hal ini barangkali untuk selanjutnya mangga bisa sampaikan saja, barangkali ada yang mau di-sharingkan terlebih dahulu. Bahkan selebihnya barangkali ada yang mau disampaikan terlebih dahulu. Ada yang ingin saya sampaikan itu yang ketiganya tentang jenis hewan kurbannya. Mana yang lebih afdal? Apakah yang lebih afdal itu dari atas ke bawah misalnya, atau dari bawah ke atas? Itu dalam hal ini ya. Misalnya unta, kemudian sapi, kemudian misalnya domba. Itulah pendapat Syafi'i dan juga dalam Hanafi dan Hambali. Itu dalam hal ini. Dasarnya adalah yang paling banyak dagingnya. Yang paling banyak dagingnya dasarnya. Tapi kalau Maliki membalik dari bawah. Dasarnya adalah yang paling bagus dagingnya, bukan paling banyak. Tapi paling bagus dagingnya. Ya, tapi saya kurang tahu apakah memang betul yang paling bagus itu domba dagingnya. Tahu. Terlebih kalau bicara senang dan tidak senang, saya kurang senang daging domba itu.
Paling ngeri. Itu mah harus dicobain dulu. Kemudian juga dari sisi usia yang tadinya. Ini memang semuanya bicara, maksudnya yang saya akan sampaikan itu memang dalam 4 madhab ini ada dibicarakan gitu. Terkait dengan jenis hewan, usianya, kemudian pembagian daging hewan kurban, kemudian misalnya berkurban untuk mayit, untuk yang sudah wafat gitu dalam hal ini. Yang sudah wafat, kemudian juga hal lain yang memang masih berkaitan dengan ini. Coba kita lihat misalnya yang berkurban untuk mayit saja, mayit, untuk yang sudah wafat. Ini saya katakan bahwasanya al-udhiyah anil ghair, menyembelih hewan kurban untuk orang lain. Untuk orang lain itu bisa yang masih hidup atau yang sudah wafat dalam hal ini. Nah, dalam mazhab Syafi'iyah dikatakan, dalam mazhab Syafi'iyah, la yudhi anil ghair bi ghairi idnihi. Tidak boleh menyembelih hewan kurban untuk orang lain, disebutkan namanya. Allahumma taqabbal hadhihi min fulan, disebutkan namanya, kan untuk orang lain. Kemudian dalam hal ini tidak boleh itu bi ghairi idnihi, tanpa ada izin terlebih dahulu dari orangnya. Jadi kudu bilang dulu ke orangnya, ditelepon dulu. Kalau nggak bisa datang ke rumahnya, Fulan, maafnya saya kurban atas nama kamu. Gitu. Ya nuhun ya orang lain, nuhun pisan. Jadi disimpan deh duitnya. Tadi nama ada kurban, tapi dipangkurbankan nggak? Disimpan deh duitnya. Harus izin terlebih dahulu gitu dalam hal ini. Tapi kalau orangnya sudah wafat, izin kumaha hese, sudah wafat. Ya, kalaupun diizinin sama yang sudah wafat, kabur malah murah. Nah, di sini dikatakan, kata dalam mazhab Syafi'i masih walaan mayitin illam yusi biha. Juga dalam hal ini tidak boleh berkurban untuk yang sudah wafat kecuali ada wasiat. Kecuali ada wasiat. Illam yusi. Kalau tidak berwasiat. Berarti kan logikanya kalau berwasiat boleh. Kalau tidak berwasiat mahnya nggak usah dalam. Kak, kalau ada yang ihtidhar atas sakaratul maut gak usah ditanya mau wasiat gak untuk kurban, nggak usah. Ditalkinkan saja itu. Jangan ditanya. Keripu jangan ditanya kurban. Karunya keripu namanya. Talkinkan saja. Biar masuk surga. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Nah, kemudian dasar dalil dari mazhab Syafi'iyah ini adalah firman Allah itu wa allaisa lil insan illa ma sa'a. Bahwa seseorang itu tidak akan mendapatkan pahala dari amal-amalnya kecuali dari amal yang sudah ia lakukan saat masih hidup. Itu dasar dalil. Kalau berwasiat ya berarti melaksanakan wasiatnya. Fa in awsa biha jaza wa bi isahi taqaulahu. Kalau berwasiat maka boleh. Wa yajibu tasadduq bi jamiha. Tapi kalau misalnya ada orang yang berwasiat sebelum wafatnya untuk menyembelih hewan kurban untuknya, maka konsekuensinya di sini katakan kata dalam mazhab Syafi'i, wa yajibu tasadduq bi jamiha 'alal fuqara wa laysa li mudhiha wa li ghairihi min al-aghniya al-aqdu minha. Jadi enggak boleh makan dagingnya. Sebagiannya enggak boleh dimakan. Semuanya harus disedekahkan kepada fakir miskin. Kan dalam hal ini terkait dengan apa namanya? Ini ada yang mengkiaskan pada sedekahkan dalam hadisnya mah yang sahabat itu kepada Rasulullah SAW terkait dengan sedekah bukan ini, bukan kurban. Kaitnya dengan sedekah, boleh enggak aku bersedekah atas nama orang tua yang sudah wafat? Rasul mengatakan iya boleh. Bagian ada yang mengkiaskannya ke situ. Padahal, tapi itu dibantah. Kurban itu bukan sedekah. Beda. Terlepas dari itu, ini madhab Syafi'i. Dan ini tidak boleh memang berkurban untuk yang sudah wafat, kecuali kalau berwasiat terlebih dahulu. Dan kalau itu ada, maka yang menyembelihnya tidak boleh memakan dari daging hewan yang disembelihnya. Baik orangnya maaf miskin, atau misalnya dalam hal ini kaya. Terlebih kalau miskin. Kenapa? Lita'adzuri. Alasannya memang tapi serius atau enggak. Lita'adzuri idnil mayyit fil aqd. Karena tidak mungkin minta izin ke mayit yang sudah wafat untuk memakan sebagian dari
daging hewan kurbannya itu. Gitu ya. Kalaupun diizinan, meren mal daek makan mayit izinan. Kemudian kalau dalam madhab Malikiyah, dalam madhab Malikiyah, wa kariha fi'aluha an mayitin illam yakun ayyanaha qabla mautih. Ini kalau dalam madhab Malikiyah makruh, kecuali sebelum wafatnya, yang tadi seperti Syafi'i juga ada wasiat lebih dahulu. Fa in ayyana bi ghairi nadrin nadaba lil warith in qadaha. Wa qala al Hanafiyah wal Hanabilah tudbahul udhiyah an mayitin. Ini melonggar pendapat Hanafiyah dan Malikiyah mah cenah naon taya wasiat ge cenah mangga biasa. Tudbahu al udhiyah an mayitin wa yaf'alu biha ka'an hayyin minat tasadduq wal aqli wal ajru lil mayyit. Ini madhab Hanafi dengan madhab Hambali sangat longgar dan cukup membahagiakan bagi keluarganya. Ini boleh, silahkan. Seperti halnya juga menyembelih hewan kurban dari yang masih hidup. Maksudnya, kalau tadi dagingnya boleh dimakan sebagian sama yang menyembelihnya. Boleh dibagikan sebagiannya. Dan kemudian dalam hal ini, dalam madhab Hanafi dan Hambali, dalam hal ini, wal ajru lil mayyit. Pahalanya insya Allah untuk yang sudah wafat. Lakin yahrumu indal Hanafiyah al-aqlu minal udhiyah allati dhaha biha anil mayyit di makruh, haram. Untuk makan daging hewan kurban dari hewan kurban untuk yang sudah wafat kalau misalnya dalam hal ini. Ini terkait dengan menyembelih hewan kurban bagi yang sudah wafat. Barangkali ada yang diseringkan dari beberapa yang disampaikan tadi. Nah, ini berarti berkaitan dengan hukum dari menyembelih hewan kurban. Hanafi wajib, lain Hanafi sunnah. Sekarang sunnahnya itu untuk tiap individu dari anggota keluarga atau dalam hal ini dari satu keluarga. Nah, dalam madhab Syafi'i itu bahwasannya dikatakan itu disunnahkan. Bisa hukumnya itu sunnata ainin. Jadi tiap orang sunnahkan untuk menyembelih hewan kurban. Bisa juga hukumnya itu sunnata kifayatin. Sunnah kifayatnya kalau misalnya salah satu dari satu keluarga itu sudah ada yang menyembelih, maka dalam hal ini yang lainnya tidak sah atau tidak dikenai sunnah bagi mereka untuk menyembelih hewan kurban. Cukup terwakili dengan salah satu dari anggota keluarga tersebut. Dan terkait dengan dasar dalilnya bahwasannya dalam hal ini boleh menyertakan seperti dalam hadis Nabi ya, bahwa Nabi itu ketika menyembelih hewan kurban maka Nabi mengatakan Allahumma taqabbal hadhihi minni wa ahli baiti. Tapi tidak disebutkan nama-namanya. Bahkan disebutkan dalam hadis lain dan dari umatku yang belum menyembelih hewan kurban. Jadi kalau misalnya memahami dengan sederhana atau terlebih dimentali dengan mental hoream dan sayang gitu. Ya rinweda sudah Nabi dulu dipangkurbankan misalnya gitu. Padahal yang diikuti sunnah nabinya menyembelih hewan kurban untuk dirinya dan untuk keluarganya. Tapi tidak disebutkan memang dalam hal ini. Jadi tidak mesti bergiliran misalnya. Tahun ini ayahnya, tahun depan atas nama istrinya, tahun depan atas nama anaknya. Tidak mesti bergiliran seperti begitu. Misalnya hamba Allah gitu. Tapi disebut kalau ada yang hamba Allah saya. Haji Muhyiddin, Haji Muhyiddin. Ini dalam hal ini bahwasanya terkait dengan kewajiban atau sunnah gitu.
Sunnah untuk menyembelih hewan kurban itu dalam hal ini tidak mesti setiap orang dari anggota keluarga itu mengupayakan sehingga bergiliran. Atau misalnya alhamdulillah ada rezekinya semuanya menyembelih, tidak mesti. Tapi kalaupun misalnya mau ya silahkan, alhamdulillah dalam hal ini. Berarti masyarakat nanti akan lebih leluasa untuk menikmati daging hewan kurbannya. Tapi kalau misalnya menyertakan keluarga ketika menyembelih, itu cukup. Dia tiap tahun yang diatasnamakan itu ayahnya. Kemudian diikutkan keluarganya, ya boleh saja. Terkait dengan kesunahan ya untuk menyembelih hewan kurban. Ya, maksudnya tidak mesti bergantian atau mengupayakan tiap orang dari anggota keluarga itu beli hewan kurban. Dalam ini bisa menyebutkan seperti tadi itu, bahwasanya misalnya Allahumma taqabbal hadhi minni wa ahli baiti. Tapi memang tidak disebutkan satu persatunya, misalnya Allahumma taqabbal hadhi minni wa zawjati wa ibnati wa tidak, dan ahli baiti, keluarga. Itu barangkali ya terkait dengan hukum dari beli hewan kurban itu, kesunahannya dalam ini untuk setiap anggota keluarga atau misalnya dalam ini untuk bagian cukup terwakili gitu ya dalam hal ini oleh sebagian dari saja. Barangkali tidak mesti dilakukan oleh setiap anggota keluarga, tapi cukup diwakili oleh salah satunya saja terkait dengan penyembelihan. Kalau alam iswab barangkali saya mana? Iya. Oh, iya, iya. Baik, bahwa kalau hewan kurban itu dibagikannya dalam kondisi mentah gitu ya. Kalau misalnya untuk akikah itu sebaliknya, lebih afdalnya dimasak dulu. Imma dibagikan atau diundang ke rumah gitu dalam hal ini. Dibagikan, kalau akikah dibagikan boleh, tapi dimasak dulu lebih afdal. Atau misalnya dimasak dulu kemudian diundang orangnya ke rumah gitu. Itu silahkan, itu teknis. Tapi dimasak dulu itu lebih afdal kalau akikah. Kalau udhiyah itu sebaliknya, itu dalam hal ini. Dibagikan saja, dalam hal ini mentahnya. Semuanya dibagikan. Tidak boleh ada yang dijual. Semuanya dibagikan. Ya, kulitnya gitu lah. Oke, kumaha masakna, aduh pokoknya mah berekeun we bagikeun. Oke, setelah kebagian kulitnya kemudian dijual, ya silakan, itu sudah menjadi bagiannya. Misalnya saya kebagian kulit, tapi mendek merek kulit ke saya, ulah dicaca geula. Dicaca geula make saya masaknya tuh bisa, dijual tuh laku. Tapi kalau satu dikasih kan ya, dalam hal ini bisa dijual gitu. Atau misalnya ada juga yang memberikan solusi, udah berikan saja kulitnya itu ke panti yatim misalnya. Tapi jangan satu, yang banyak, biar nanti hasilnya juga banyak. Mereka jual, ya silakan, sudah menjadi hak mereka itu. Atau kepalanya diberikan ke siapa. Jadi tidak boleh dijual sama yang kurbaninya, sama mudhahiknya. Saya berkurban, tidak boleh menjual apapun dari dan bagikan. Ya afdal dibagikan atau seperti apa semuanya, misalnya kalau dalam madhab Syafi'i, iya lebih afdal dibagikan dalam madhab Syafi'i. Madhab Hanafi, Maliki itu yang dibagi tiga itu, sepertiga. Tapi kalau ngikut ini sedikit yang dibagikannya, sepertiga diambil sama yang kurbannya, sepertiga disimpan sama yang kurbannya barangkali untuk hari nanti atau mau berbagi dengan koleganya, dengan keluarganya, sepertiganya lagi dibagikan. Kalau ngikut ini beneran sedikit yang dibagikan, ya cuma sepertiganya. Maka dalam hal ini ya dalam madhab Maliki itu ya tidak ada ketentuan sabar-sabarahannya. Dan itu kalaupun misalnya ada hadis itu bukan menunjukkan wajib, itu mah boleh. Kalaupun nggak diambil semuanya, dibagikan semuanya ya silahkan saja. Bahkan kalau dalam madhab Syafi'i itu lebih afdal dibagikan.
Ya dalam ini tidak mesti. Oh sepertiganya, tidak mesti sepertiganya. Sabaraha we. Kalau di masjid saya mah 3 kiloan yang udhahi dibagi, yang sapi itu. Pilih kiloan sepakat. Ya panitia menyepakati 3 kilo. Sepertiganya sabaraha kan harus ngitung dulu. Alam. Kap. Lama kan? Tempat. Para ulama mengatakannya bahwa menyembelih hewan kurban itu lebih afdolnya atau secara asal ya. Secara asal itu di tempat domisili orang yang menyembelih hewan kurban itu. Tidak ke tempat lain. Tapi di situ ada catatan pengecualian. Kecuali kalau ada kemaslahatan yang menuntut itu. Misal di daerah tertentu sangat minim yang berkurbannya gitu. Dari satu RW dengan hiji misalnya kan karunya nggak bagi kena kumah. Terus disuplai di sebagian daerah dikaditukeun misalnya. Ima ditransferkan uangnya atau dikirim hewan kurbannya itu mah teknis. Mangga silahkan. Nah, kemudian juga kan misalnya ada yang sunnahnya atau afdolnya paling tidak kalau memungkinkan menyembelih sendiri, sembelih sendiri itu lebih bagus. Kalau tidak paling tidak ya menyaksikannya misalnya. Ya mungkin kalau bicara itu teknis ya, daerah sekarang ada gampang tinggal. Ya bisa, siap mau disembelih ya tinggal iya kan, apa namanya teh? Ya gitu ya, video call. Istilahnya gitu. Ya kan itu menyaksikan. Kalau dalam hadisnya memang kumi gitu. Menyuruh itu. Berdiri dan saksikan. Itu secara asal ya di tempat di mana orang itu berdomisili. Jadi ketika ada kemaslahatan yang menuntut itu, maka itu dibolehkan. Kan mungkin sebagian daerah kadang bisa jadi banyak yang kurbaninya. Hingga dalam ini pembagian bisa lebih banyak, mungkin bisa sekilo ewang dan lain sebagainya. Sementara di daerah lain misalnya ada yang sangat minim banget kurbaninya. Oh, ya dalam hal ini sangat boleh jadi dalam kondisi tertentu. Dan misalnya kalau di saya ada daerah tertentu yang memang sangat minim yang kurbaninya bisa 1 ekor, memang 1 ekor alhamdulillah ada. Tapi dibagi ke 3 RW. 1 ekor teh kan istilah Sunda apa ya? Pacibit-cibit gitu tuh. Dan daerahnya juga jauh-jauh ya. Tapi subhanallah di kampung itu pada semangat membagikan itu. Langsung dianterin ke orang-orangnya. 3 RW itu, 1 ekor sapi memang alhamdulillah. Tapi 3 RW bagi. 1 ekor sapi nggak bagikan sampai maghrib. Nah jauh-jauh tempatnya. Itu jauh-jauh. Itu. Subhanallah semangatnya sangat luar biasa. Ya memang seperti itulah. Secara asal memang di tempat di mana orang itu berdomisili, tapi ketika ada maslahat yang menuntut itu untuk dipindah misalnya dikirimkan, maka itu boleh. Barangkali ini yang bisa disampaikan dalam kesempatan kali ini. Sekali lagi bahwa ketika kita membahas masalah fikih berdasar pada tinjauan 4 madhab, memang ada konsekuensi ya. Maksud konsekuensinya lambat, menggali permasalahannya lambat. Tapi di sisi lain kita punya pengetahuan yang paling tidak meliputi 4 madhab. Bagaimana pendapatnya? Tapi memang itu tadi tuh kesabaran. Yang saya maaf kalau mau merujuk sendiri maka silahkan. Yang saya pakai ini Fiqhul Islam wa Adilat, karangan atau tulisan dari Profesor Dr. Wahbah Zuhaili. Dia dari S1, S2, S3, profesornya memang ini fikih keahliannya. Spesialisasinya fikih. Fikihnya fikih muqarin lagi. Fikih muqarin fikih perbandingan madhab. Ini ada 11 jilid. Istibadeh Meser mangga. 11 jilid. Ya. Duka terjemahnya mah ya masih bahasa Arab. Duka terjemahnya masih bahasa jilid. Ya. Istibadeh merujuk sendiri mah enggak. Nah, subhanallah maksudnya kalau ini mah sudah asak lah. Istilahnya ya. Yang beliau profesornya juga ya, linier gitu ya. S1, S2, S3 memang Muqarin. Ada adiknya Muhammad Zuhaili. Pernah ke situ kalau adik dan pelatihan. Ini saja barangkali, kurang lebihnya mohon maaf ya. Mudah-mudahan
kita senantiasa diberikan keistiqomahan untuk terus mengilmui keislaman kita dan mujahadatun nafsi untuk mengamalkan ilmu. Mohon maaf, aku qouli hadza, astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.